Oke, ya. Di malam kali ini kita akan membahas mengenai modals dalam bahasa Inggris, penggunaan modals dalam bahasa Inggris. Ini satu di antara kata kerja bantu atau yang disebut dalam bahasa Inggris adalah auxiliary verbs adalah modals. Jadi ini terdiri dari can, could, must, have to, may, might, shall, should, will, would, ought to, dan had better. Jadi masing-masing modal ini memiliki fungsinya yang berbeda-beda ya. Namun sebelum kita mempelajari penggunaannya, ada 4 hal nih yang harus diperhatikan tentang modal. Yang pertama, modal ini tidak perlu ditambahkan s, ed, akhiran s ya. Akhiran s, akhiran ed, atau akhiran ing. Jadi apapun subjek yang kamu pakai, modals ini tidak perlu ditambahi dengan akhiran s, ed, atau ing. Jadi contohnya adalah she can drive a motorcycle. Ini salah karena modalnya adalah can ditambahi akhiran s. Ya. Yang benar adalah she can drive a motorcycle. Ya, berikutnya adalah he cannot ya di sini tulisannya he cannot speak 3 languages. Ini juga salah karena modalnya ditambahkan ed ya di belakang kata modalnya. Jadi yang benar adalah he can speak 3 languages. Ini termasuk contoh kalimat yang benar. Yang kedua, modal diikuti kata kerja bentuk pertama. Jadi untuk menggunakan kata kerja pertama ini kita harus ya menggunakan kata kerja bentuk pertama setelah modal. Jadi dengan kata lain, kata kerja tersebut tidak ditambahkan dengan s atau es, to atau ing. Jadi perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini sebagai contohnya. Ya, they can to come to the party. Ini salah ya, karena ada tambahan to setelah modal can. Yang benar adalah they can come to the party. She might bringing a friend to the party. Ini juga salah karena ada tambahan ing ya setelah kata modalsnya. Jadi yang benar adalah she might bring a friend to the party. Ya, ini benar. Nah, bagaimana dengan have to dan ought to? Jadi karena dari sananya ini katanya kan sudah ada to-nya ya, udah mengandung to. Jadi tetap ya harus kita gunakan kata kerja bentuk pertama setelah kedua modal tersebut. Jadi you ought wash your car. Ini salah karena setelah out itu tidak ada to. Seharusnya ada to-nya ya. Jadi yang benar adalah you ought to wash your car. Ini benar. You have study harder. Ini juga salah karena setelah have itu tidak ada to-nya. Yang benar adalah you have to study harder. Ini benar. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengecualian dalam kalimat negatif. Ya, untuk membuat kalimat negatif, maka cukup tambahkan not atau n, atas t setelah modal. Jadi beberapa contohnya bisa kita lihat ya di bawah ini. I cannot dance very well. Ya, atau cannot-nya ini disingkat ya menjadi I can't dance very well. Ya, yang berikutnya adalah you should not go to bed so late on a work night. Atau you shouldn't. Di sini disingkat ya should sama not-nya. You shouldn't go to bed so late on a work night. Jadi yang perlu diingat adalah can ditambah not ditulis sebagai cannot disambung, bukan cannot dipisah. Contohnya misalnya penulisan seperti ini, you cannot park in front of a fire hydrant. Jadi kalau misalnya cannot-nya dipisah, maka itu salah. Seharusnya yang benar adalah digabung. You cannot park in front of a fire hydrant. Ini adalah yang contoh untuk kalimat yang benar. Nah, bagaimana dengan have to dan ought to? Jadi kedua modal sini tidak ditambahi dengan not ya untuk membentuk kalimat negatifnya. Jadi kita menggunakan do atau does not atau did not if in the past ya. Jadi digunakan untuk membentuk kalimat negatif pada have to. Jadi sementara itu untuk menambahkan not setelah ought
Itu digunakan setelah ought tapi sebelum to untuk membentuk kalimat negatif ought to. Lebih jelasnya bisa lihat disimak nih contoh berikut ini. You do not have to worry about me. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan aku. Di sini sebelum kata have to ditambahkan do not untuk kalimat negatif. Ya, kemudian untuk contoh ought to untuk kalimat negatifnya, you ought not to say that to her. Kita sebaiknya tidak mengatakan itu kepadanya. Jadi setelah kata ought ditambahkan not ya sebelum to. Jadi ought to ini umumnya tidak digunakan oleh penutur bahasa Inggris ya. Mereka lebih suka menggunakan should not. You should not say that to her. Yang keempat, modals ini dipakai untuk semua subjek kecuali shall. Jadi kamu nggak perlu bingung ya untuk memikirkan subjek dan pasangan modalsnya karena semua modals kecuali shall bisa dipakai untuk semua subjek. Contohnya, I will come to your party. She will come to your party. They will come to your party. Jadi dari 4 hal di atas, kira-kira mana nih yang paling sulit buat kamu? Mana? Dari 4 hal di atas? Ada yang sulit nggak? Yang pertama adalah modal tidak ditambahkan s, ed, atau ing. Yang kedua, modal harus diikuti kata kerja bentuk pertama. Yang ketiga, pengecualian dalam kalimat negatif. Yang keempat, apa tadi? Modal dipakai untuk semua subjek kecuali shall. Ada yang sulit nggak? Ada? Nggak ada? Aman ya? Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi modal. Ya. Nah, fungsi modal ini penting ya untuk kita ketahui sehingga kita tidak keliru nih menggunakannya. Baik dalam tulisan maupun percakapan dalam bahasa Inggris ya. Jadi fungsi modal yang pertama adalah untuk menyatakan kemampuan, can dan could. Ya, can ini digunakan untuk menyatakan kemampuan di masa sekarang, present. Sedangkan could digunakan untuk menunjukkan kemampuan di masa lampau atau past. Jadi contoh kalimatnya adalah I can dance but I can't sing. Aku bisa menari tapi tidak bisa menyanyi. When I was 20, I could dance all night. Nah, ini untuk past tense kan? Ketika aku berusia 20, aku bisa bermain aku bisa menari semalaman gitu ya. Setiap malam. Setiap malam ya. Jadi di sini menggunakan could. I couldn't finish my dinner because I had a stomach ache. Stomach ache ini maksudnya sakit perut ya. Aku tidak bisa menyelesaikan makan malamku karena aku mengalami sakit perut. Had ini adalah bentuk lampau dari have. Yang kedua adalah untuk menyatakan perkiraan, yaitu will dan shall. Jadi will dan shall ini mengandung arti akan. Walaupun artinya sama, kedua modal tersebut berbeda subjeknya. Will bisa dipakai untuk semua subjek, sedangkan shall hanya bisa digunakan untuk subjek I dan we. Nah, jadi contoh kalimatnya adalah Sule will be in Bandung this morning. We shall or will win in We shall or will win the domino game. I shall or will visit my daughter tomorrow. Fungsi yang ketiga adalah untuk menyatakan penawaran, will dan would you like. Jadi will dan would you like ini digunakan untuk menyatakan penawaran dalam waktu sekarang dan yang akan datang atau future. Jadi bedanya would you like digunakan dalam kalimat pertanyaan dan merupakan ungkapan penawaran yang lebih formal atau resmi daripada will. Ya, contoh kalimatnya adalah she will help you if you want. Dia akan membantu kamu jika kamu mau. Would you like to come to my office? Apakah kamu mau datang ke kantorku?
Would you like a glass of milk? Apakah kamu mau segelas susu? Yang keempat, ya, fungsinya untuk mengungkapkan permintaan. There are two types ya of request. Jadi ada dua jenis nih permintaan. Meminta sesuatu atau izin dan tolong. Jadi jika kamu meminta sesuatu atau izin, maka gunakan may I, could I, can I, atau might I. Jadi may ya, tulisannya may, tapi bacanya may. May dan could digunakan dalam situasi formal dan sopan. Sedangkan can dalam situasi informal. Jadi biasanya hanya digunakan untuk teman. Adapun might cukup sopan namun jarang digunakan. Contoh kalimatnya, may I borrow your car? Bolehkah saya meminjam mobil Anda? Could I borrow your car? Artinya sama ya. Can I borrow your car? Sama artinya. Bisakah saya meminjam mobil kamu? Might I borrow your car? Bolehkah saya meminjam mobil Anda? Nah, sementara itu jika kamu meminta tolong pada orang lain, maka gunakan would you, will you, could you, dan can you. Jadi contoh kalimatnya adalah, would you send the letter to my daughter? Ini artinya penggunaannya untuk lebih sopan ya. Dapatkah kamu mengirimkan surat itu ke anak saya? Will you send the letter to my daughter? Ini sopan. Jadi dia di bawahnya would ya untuk will you. Could you send the letter to my daughter? Ini sopan juga di bawah would ya. Setara dengan will. Can you send the letter to my daughter? Ini informal. Bisakah kamu mengirimkan surat itu ke anak saya? Hanya untuk digunakan di kalangan teman ya. Fungsi yang kelima, menyatakan keharusan untuk must dan have to. Must dan have to digunakan untuk menyatakan keharusan di masa sekarang. Bedanya, must menunjukkan tingkat keharusan yang lebih kuat dibandingkan have to. Contohnya, contoh kalimatnya adalah, you must keep my secret. Kamu harus menjaga rahasia saya. We have to go now. Kita harus pergi sekarang. She has to go now. Ini sama ya. Jadi tinggal disesuaikan aja nih dengan subjeknya. Kalau misalnya subjeknya plural, maka menggunakan have, tapi kalau subjeknya singular, maka menggunakan has. Ya. Nah, untuk menyatakan keharusan di masa lampau, maka kita harus gunakan had to. Ya, contohnya adalah sebagai berikut. I had to do my homework yesterday. Jadi karena udah ada had di sini, maka tidak perlu lagi menggunakan kata kerja kedua. We had to go to Bandung last night. Ya, seperti ini. Ini ada kata keterangannya yesterday dan last night, artinya ini termasuk past tense. Ya, fungsi yang keenam untuk menyatakan keharusan. Modals yang dipakai untuk menyatakan keharusan adalah bentuk negatif have to, yaitu do atau does atau did ditambahkan not, baru diikuti oleh have to. Jadi do atau does not, have to ini digunakan untuk waktu sekarang, sedangkan did not, have to digunakan untuk waktu lampau. Jadi contohnya adalah, you do not have to be genius to become a blogger. Kamu tidak perlu jenius untuk menjadi seorang blogger. She does not have to spend a lot of money if she knows basic blogging. Dia tidak perlu mengeluarkan banyak uang jika dia tahu dasar-dasar ngeblog. I did not have to go to the doctor. Saya tidak perlu pergi ke dokter. Selanjutnya fungsi yang ketujuh yaitu menyatakan larangan ya untuk must not. Untuk menyatakan larangan, modals yang digunakan adalah must not yang artinya tidak boleh. Jadi contoh kalimatnya adalah you must not smoking here. Kamu tidak boleh merokok di sini. We must not tell anyone our secret. Kita tidak boleh memberitahu siapapun tentang rahasia kita. Fungsi yang kedelapan adalah menyatakan kepastian. Untuk menyatakan kepastian, maka gunakanlah must, may, might, dan can. Jadi tingkat kepastian untuk must itu adalah 95%, sedangkan
might atau may, might, can, ini kurang dari 50%. Jadi contoh kalimatnya adalah, dia pasti sakit. Kalau dia benar-benar udah sakit ya, 95% positif dia sakit, maka kita gunakan he must be sick. Dia mungkin sakit. Artinya persentasenya 50% ya. Belum tentu sakit. Jadi kita bisa menggunakan may, might, dan can. He may be sick. He might be sick. He can be sick. Fungsi yang ke-9 adalah untuk memberikan nasihat. Untuk memberikan nasihat, maka model yang digunakan adalah should, ought to, dan had better. Jadi semua model ini digunakan dalam masa sekarang. Jadi dibanding should dan ought to, had better ini lebih kuat ya dalam memberikan nasihat. Contoh kalimatnya sebagai berikut. You should stop smoking. Anda sebaiknya berhenti merokok. Sama ya artinya semua. You ought to stop smoking. Anda seharusnya berhenti merokok. You had better stop smoking. Anda sebaiknya berhenti merokok. Yang terakhir, fungsi yang terakhir adalah memberikan atau meminta usulan. Untuk memberikan usulan, gunakan shall I. Artinya bagaimana kalau saya, atau shall we. Bagaimana kalau kita. Jadi contohnya adalah, shall we go now? Bagaimana kalau kita pergi sekarang? Shall I open the door? Bagaimana kalau saya buka pintunya? Ya. Nah, sementara itu untuk meminta saran, ini juga bisa menggunakan shall I atau shall we. Contohnya adalah, sebaiknya saya pakai baju apa ya? What shall I wear? Sebaiknya jam berapa kita bertemu ya? What time shall we meet? Ya. Sampai sini, kira-kira ada yang mau bertanya nggak? Ada yang kurang jelas? Atau sudah jelas? Sudah, Miss. Belum ada pertanyaan. Belum ada pertanyaan. Oke, Kak Adila ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Miss. Oke, kita masuk ke exercise ya. Kamu harus percaya padaku. Kak Reni. You must to believe me. You must to believe me. Ya, you must believe me. Nggak itu ya. Ya. Selanjutnya, bolehkah saya menutup pintu, Kak Adila? Menutup pintu. Can I close the door? Nah, ini kan termasuk permintaan ya. Coba kamu buka lagi materinya. Kalau termasuk permintaan, maka menggunakan apa? May, pakai may bisa. Ya, betul. May I close the door? May I close the door? Ya, betul. Mereka harus keluar dari tempat itu secepat mungkin. They are. Ya, Kak Reni. Mereka harus keluar Dari tempat itu secepat mungkin. They have to Ya, cepat mungkin kayak apa sih, Miss? as soon Deras as possible. As soon as possible. possible. As soon as possible. Kalau disingkat jadinya asap. Ya, kayak gini. A S A P. Ini artinya as soon as possible. As soon as possible. Jadi gimana? They have to go
as soon as possible now. Sorry, gimana? Diulang? They have to go as soon now. As soon as possible. They must leave that place as soon as possible. Pakai Tadi pakai apa? They should. they have To. Ya. Oke. Selanjutnya, mereka pasti sudah gila. Kadila. Kadila. Apa tadi, Miss? Mereka pasti sudah gila. Mereka they will be crazy. Mereka pasti. Ini ada kepastian. Jadi bukan kemungkinan lagi. Kalau will itu kan artinya di apa? Future tense. They must They apa? must Must. must Must. They they must. must be crazy. Yeah, they must be crazy. Selanjutnya, kamu harus percaya padaku, Kareni. You must ini udah tadi. You must believe me. Kamu Believe me. Kamu harus percaya padaku. You must. Believe me. Ya, Udah tadi, Miss. udah ya. Ya nggak apa-apa lah ya. Saya harus pergi malam ini. Bertanya. Saya harus pergi malam ini, gitu ya. Apa tadi ya? Apa tadi? Oh, ini dia. Shall I go tonight? Shall I go tonight? Ya, benar. Oh. Udah paham ya? Dia seharusnya menjadi bijak. Kareni. She have to Apa? be bijak. Bijak wise. Wise ya. Untuk menyatakan keharusan jadi pakai apa? She must be wise. Si Must be wise. should be. Keharusan. Keharusan Mas ya. Mas. Ya. Jadi dia harus apa tadi? Dia seharusnya menjadi bijak. He must be wise. Kamu seharusnya belajar keras. Kadila. Kadila. seharusnya belajar keras. You have to study harder. Nggak usah pakai harder. Hard aja. Hard. You Have to study hard. study hard. Ya. Mereka seharusnya percaya padaku. Ini udah ya? Jadi. Ganti. Selanjutnya. Bentar. Saya bisa memperbaiki sepeda motor. I can fix sepeda motorbikes. Ya bisa ya. Atau motorcycle. Dia bisa bernyanyi dengan sangat bagus.
She can sing very beautiful. Sangat bagus. Beautiful kan indah. Ya, apa ini? Apa? Enggak, pakai apa? Good Very good. atau very well. Oh, she can sing very good. Ya. Saya bisa tiba di sana tepat waktu. Kareni? I will I Kalau right. I will itu kan akan ya. Kalau saya bisa tiba di sana tepat waktu. Bukan perkiraan ya itu, Miss. Berarti kemampuan Bukan. Ayo apa? apa? Tidak harus. Kepastian. Kepastian. Kepastian tuh pakai apa? Enggak dong. Kepastian pakai apa? Mat sama Mei. Bukan. Aku bisa gimana ya? Saya bisa tiba di sana tepat waktu. Ya, pakai can. Ini termasuk pengandaian ya. Dia kan berandai-andai ya untuk tiba sampai sana tepat waktu. Jadi menggunakan could. Mana? Enggak ada. Oh, ini. Jadi gimana kalimatnya? I could pengandaian yang mana, Miss? Nomor berapa? Perkiraan. Ya nggak ada di situ ya. I could Arrive. be there. I could be there on tepat waktu. Apa? I could be there on time. Ya, I could be there on time. Nah, jadi kalau misalnya could itu ya, tadi kan sudah dijelaskan ya di atas. Could. Itu kan artinya apa? Bisa. Ya. Saya bisa. Nah, jadi apa lagi? Could. Could itu sebenarnya bentuk lampau dari can. Nah, tapi dia juga bisa apa? Untuk kalimat yang terlihatnya lebih formal ya atau sopan, maka bisa menggunakan could you help me please? Atau could you tell me where the post office is, please? Tuh. Misalnya lagi, you passed all the requirement. You could get the job. Atau bisa lagi ya lainnya. Jadi kalau misalnya tadi itu artinya kan kamu bisa memenuhi seluruh persyaratan. Kamu bisa mendapatkan pekerjaan itu. Atau contoh lainnya lagi, I hate to admit this, but you could be right. Jadi artinya adalah you may be right itu artinya menunjukkan kamu bisa jadi benar. Nah, selain itu, could itu juga bisa digunakan untuk pengandaian. Can itu sebenarnya can dan could itu punya artinya yang sama ya, tapi bedanya can itu digunakan untuk menyampaikan kemampuan di masa kini. Sementara could itu digunakan untuk menyatakan kemampuan yang pernah kita punya di masa lampau. Ya, selain itu untuk bisa apa? Menyampaikan pesan yang lebih formal. Selanjutnya, bisakah kamu datang ke kantorku hari ini? Kak Adila. Ini pakai apa, Miss? Pakai would you like? Ini untuk permintaan yang formal tadi.
permintaan. Mengungkapkan permintaan. Nomor 4. Pakai. Mana dia? Pakai will you. Nomor 4 apa? Banyak Miss. Pakai may. Fungsi, yang fungsi. Iya kan bisa salah satunya. Ini sini. Itu. Nah, jadi kan kalau di nomor 4 itu kan ada macam-macam ya. Kamu bisa baca tuh ya penjelasannya. Jadi ada 2 jenis permintaan, meminta sesuatu atau izin dan tolong. Ya, jika kamu meminta sesuatu atau izin, maka gunakan may I, could I, can I, atau might I. Jadi kalau may dan could itu digunakan dalam situasi formal dan sopan. Ya. Sedangkan can dalam situasi informal, biasanya untuk teman. Jadi adapun might cukup sopan, namun jarang digunakan. Nah, kamu mau pakai yang mana ya, bebas ya? Berarti pakai could you bisa Miss? Bisa. Could you come to my office today? Ya, could you come to my office today? Bolehkah saya pergi dengan temanku, Bu? Kareni. Permintaan. Can Bolehkah saya pergi dengan temanku, Bu? I can go with my friends, Mom? Pilih salah satu, nggak bisa dua-dua. Oh ya, may I go with my friends, Mom? Ya, may I go with my friends, Mom? Kamu boleh mengunjungi pamanmu minggu depan. Kak Adila. Kamu boleh. Apa ya? You. Masih permintaan? Pakai will boy. Masih yang sama, permintaan. Nomor permintaan itu yang nomor 4 nggak ada will ya. Pakai could lagi bisa. Hmm? Bisa? Could. Gimana kalimatnya? You could visit it. Visit-nya pakai nggak pakai id kan Miss? Kan minggu depan. You could visit your uncle minggu depan apa ya? Next Sunday. Next week. Next week. Nah, you could atau you may visit your uncle next week. Barangkali mereka mengatakan yang sebenarnya, tetapi itu tidak bijaksana. Kareni? Barangkali mereka mengatakan
Benar. Maybe. Mereka mengatakan. Pakai apa nih modalsnya? Tanyakan. Gimana kalimatnya, Miss? Ada di Zoom chat. Barangkali mereka mengatakan yang sebenarnya, tetapi itu tidak bijaksana. Barangkali mereka mengatakan sebenarnya tapi tidak bijaksana. Shall Hmm? they Subjeknya dulu ya. Kalau dalam kalimat bahasa Inggris itu subjeknya dulu. Di subjeknya apa? shall Subjeknya? they Ya, mereka ya. Setelah mereka, setelah subjeknya baru ditambahkan modals. Modalsnya apa? shall They shall. Nggak bisa ya, shall itu hanya bisa digunakan untuk subjek I dan we. berarti dia pakai barangkali mereka mengatakan sebenarnya tapi tidak bijaksana. Itu kayak Mike bukan? Ya, pakai apa? Mike Hmm? they said They dulu baru might. Kan oh subjek iya baru modals. they Mike said true. Hmm. It's not wise. Ya. Bedanya tell sama say itu apa? Bedanya tell sama say. Kalau tell itu ya orang lain yang ngomong. Tapi kalau say kamu yang ngomong. Jadi di sini pakai apa? Tell Ya. Jadi gimana? they might tell true, but it's not wise. They might tell the truth, but Ya, it's wise. They might ya. Cara they might. bacanya gini ya. Might. Might. Loh, They might. Sebenarnya cara bacanya adalah gini, tapi kan baca I itu kan sama kayak baca I love you. Ya enggak? They might. They might. They might. Enggak kayak kamu gini membaca ini huruf apa nih? Cara bacanya apa? I. I. Cara bacanya apa? Kalau kayak gini bacanya apa? I. Nah, jadi ini kan I itu dibacanya I kan? Kalau tulisannya gini bacanya apa? I. Ya, itu ya maksudnya might cara bacanya. Jadi might ini G-nya tuh silence. Jadi cara bacanya might. Jadi gimana tadi kalimat? They might tell true, but it's not wise. Kurang the. They might tell the truth. Iya, tak aku ngomong kok. Apa? Aku ngomong kok. Udahnya. Coba Sekarang diulang. apa tadi? They might tell the truth, but it's not wise. Truth ya. Truth. Truth. Ada TH-nya di belakang. Truth. Truth. Ya. Oke, selanjutnya saya mungkin tiba sebelum tengah malam. Kadila. sebelum before midnight. Ini masih sama pakai yang sebelumnya dipakai Kareni. Might. Ya. I might. Tiba apa arrive? Arrive. Tiba, Right. Miss.
Arrive. Arrive before midnight. Ya, tapi might-nya belum betul ya cara bacanya. Might. Might ya. I might arrive. Before midnight. Akankah kamu datang ke pesta saya? Sorry. Akankah kamu datang ke pesta pernikahan bulan depan? Karena ini Would you come? hmm, Apakah would you come to wedding party hmm, next week? Next month? ya. Bisa juga pakai will atau would ya, sama aja. Will you come to the wedding party next month? Selanjutnya Kak Adila. Dia akan menjual mobilnya karena dia butuh uang. Hmm. She will pakai will bisa nggak, Miss? Bisa? She will sell the car. Ya. Mm-mm. Because kalau sih pakai apa ya? Her. Kalau apa? Dia. Bebas. Mau he atau she. Ya kan she will sell the car because dia butuh uang. She needs money. She need money. Needs money. Her car because she need money. Selanjutnya, sekarang ini dia akan melakukan semuanya untukmu. He will do everything for you. Anything. Anything. He He would will- do. She would do. Ini pengandaian ya. Ini dia pakai pengandaian. Pengandaian. Kayak misalnya, I would do anything for you. Kayak misalnya lagu kan gitu ya. Ini Bener nggak? dia. He Hmm. could do anything Would. for you. Would. 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 She will do anything. Dia akan melakukan segalanya untukmu. Oke. Berarti. Oh. Jadi kata would ini ya bisa digunakan untuk kondisi alternatif ya di masa depan yang harus didukung oleh sebuah pernyataan atau aksi tertentu. Jadi would ini juga bisa dituliskan apa dalam bentuk narasi, bentuk lampau. Contohnya misalnya tadi ya, would you mind helping me with my homework? Apakah kamu tidak keberatan membantu saya dengan pekerjaan rumah saya? Would you please would you please look into my broken laptop? Tolong dong lihat laptop saya yang rusak. Itu untuk kalimat apa? Kalimat yang lebih sopan ya, minta tolong. She would do anything for you. Selanjutnya, saya harus pergi sekarang. Sampai jumpa. Kak Dila. Saya harus pergi sekarang.
Ya, sampai jumpa. I will go now. Mm-mm. Sampai jumpa. Sampai jumpa apa? Sampai jumpa. Hmm, Kalau kamu nih mau bilang sama teman kamu, sampai jumpa. Gimana kamu bilangnya? see you. Ya, see you apa? See you what? See you tomorrow. See you later. See you later ya. Jadi apa? Saya harus pergi sekarang? I Menggunakan apa? will. Bukan will. Must pakai must. I must go now. Ayo apa? Pakai must. Mas kali. Kamu salah Must. nyebutnya. Mas. I must go now. See you Bukan later. mas. I shall go now. See you later. Shall ya pakainya. Masih bingung ya kayaknya ya? Pakai have to bisa nggak sih, Miss? I have Have to to. go. Bisa. I have to go now. See you later. Bisa. Selanjutnya, haruskah kita pergi sekarang? Kareni. Should. And ya bisa kan, Miss? Should pakai we kan? Itu kan lampau ya. Terus kayak kita pergi sekarang. Should kan lampau ya. Kalau should itu bentuk lampau dari apa? Should. Should bentuk lampau dari Nggak tahu shall. Hah? Apa nih? Apa tadi? Shall? Shall ya, benar. Oh, bener ya. Benar. Saya ragu. Jangan ragu dong. Haruskah kita pergi sekarang? Jadi ini suatu apa? Memberikan usulan ya. Oh, memberikan usulan. Ya, jadi pakainya kayak gitu ya. Jadi Shall. Shall we go? Shall we leave now? Oh, leave Atau bisa juga pakai go ya. Shall we go now? now? Mm. Kamu seharusnya menaati orang tuamu. Mentaati orang tuamu. Keadilah. Kamu seharusnya menaati orang tuamu. You must. You must. You must. You must. Ya. Menaati Bukan ini orang. nggak pakai must ya. Jadi Pakai apa nih kira-kira? Suatu keharusan? haruskan have to Selain have apa? have to Yang paling atas tuh apa? Contoh kalimat yang paling atas. yang menyatakan keharusan. Mm-mm. Menyatakan keharusan. Itu nomor 5. Must and have to. Must. Bacanya must. Kamu salah Must. bacanya. Must. Must Ya. Dan? have to. Ya. Jadi pakai? Must. Ya. Tadi kamu tuh salah bacanya. Menaati apa, Miss? Obey. You must obey your parents. Ya. Selanjutnya, kita seharusnya tidak menyepelekan mereka. Sekarang mereka menang. Kareni. Kita seharusnya tidak menyepelekan mereka. We have to menyepelekan. Bukan have to ya. Saya harus. Ya, bukan have to. We had to. Ini kan termasuk lampau ya.
Jadi Ya, kan kita seharusnya tidak menyepelekan mereka. Sekarang mereka menang. Karena mereka udah menang, artinya kan kita udah menyepelekan mereka. Jadi pakainya apa? we had to Bukan had past tense kan, Miss? should. Should kan juga past tense ya. Seharusnya ya. Iya. We should We should. we should not underestimate Mm-mm. their Them. them. We should not bacanya gimana sih? Underestimate. Underestimate Mm-mm. them. Ya, Now terus. they are win. Now they win. Now they win. Not pakai to. Now they win. Jadi shall ya, shall. Apa should ya, sorry. Should ini memiliki makna seharusnya. Ya, seharusnya. Jadi should ini bisa digunakan untuk menunjukkan rekomendasi, saran, atau berbicara suatu hal yang secara umum benar. Misalnya, you should chew your food properly. Kamu harus mengunyah makananmu dengan benar. Chew itu mengunyah. Should itu bisa digunakan berdampingan ya dengan jenis subjek lain seperti you. Ya, should ini juga dapat digunakan untuk mengekspresikan suatu tugas atau sesuatu yang memiliki keharusan untuk dilakukan. Selanjutnya, kamu harus mengatakan semuanya kepadaku. Kadila, You must pakai must, Miss. mas, Must. MA. Cara bacanya masih salah ya. You must. Mas. Gimana sih? Cara Must. bacanya ini nih ya. Tuh, Must. bukan T dulu dibaca, S dulu dibaca. Must. Diulang. Must. Itu T dulu ya, salah ya. Diulang. Must. Kayak mana sih, Miss? Mas. Must. Ada T-nya di belakang, bukan T-nya duluan. Bukan mats, tapi mas. Must. Coba diulang. Mas. Ya, bukan mats. Mas. You must tell everything to me. Kebalik. Everything-nya di belakang. Tell to me everything. You must tell me everything. Tell me everything. Bisa diulang? You must Mm-mm. tell me everything. Ya. Jangan berani kamu datang ke sini lagi, Kareni. Jangan berani. Mm-mm. Mas. Jangan apa? Jangan larangan kan ini jadinya apa? Mas not. Aduh. Do not Do- ya. Donut. Bukan donat, do not. Donut. Bukan donat, do not. Donut. Ya. Apa? Kalau misalnya langsung don aja, Bisa. jangan berani. Apa? Don't brave. Berani apa berani bukan brave, tapi dare. Don't dare.
Don't you dare. Don't. Pakai shoot lagi ya? Enggak. Tadi don't shoot. Don't you dare. Don't you. Berani kamu. Oh, don't you dare come here again. To come here. Come here again. Ya, don't you dare to come here again. Don't you dare. Oke. Selanjutnya. Aku tidak bisa menyelesaikan makan malamku karena aku sakit perut. Ini pakai apa? Cannot. Can. Aku tidak bisa. Can. Pakai apa kira-kira? Cannot. Can. Couldn't. Can. Wouldn't. Ini yang wouldn't untuk kondisi alternatif ini. Gimana? Apa tadi kata-katanya, Miss? I would. Aku tidak bisa menghabiskan makan malamku karena aku sakit perut. I would. I wouldn't to finish my Bukan wouldn't. Ini artinya untuk menyatakan kemampuan yang nomor 1. Maksud gimana, Miss? Nomor 1, fungsinya nomor 1 yang menyatakan kemampuan. Jadi bisa menggunakan apa? Mana? Would not. Couldn't. Oh, could not ini. Ya, couldn't. I couldn't finish my dinner because I had a stomach. Apa tuh? Belum selesai kalimatnya? Because I had a stomach. Iya, ada kalimatnya lagi setelah stomach apa? A chain of Miss. Stomach. Stomach bacanya. Stomach. Diulang? I could not Hmm. finish my dinner because I had a stomach. Bukan C. Stomach. Yeah. I couldn't finish my dinner because I had a stomachache. Sule akan berada di Bandung pagi ini. Kareni. Sule will Sule akan berada. Sule will berada. Nah, berada di apa? Is at? Apa? Bukan. Berada apa? Apa? Sule will at Bandung. Will be. Oh ya. Sule will be at Bandung. Pakai at. In. Sule. Kalau nama kota pakai in ya preposisinya. Sule will be in Bandung. Pagi ini.
This morning. Ya, Sule will be in Bandung this morning. Kak Adila, dia akan membantu kamu jika kamu mau. Pakai apa? Will. Ya, She will help me, help kamu. help you. Mm-mm. She will help you if you want. Ya, if you want. She will help you if you want. Apakah kamu mau segelas susu? Kak siapa? Kak Reni. Do you want? Kenapa do you? Do you? Ini untuk kalimat yang sopan apa? Pakai apa? Permintaan. Would you want? Would you like? Would you like? Would you like? Ya. Like-nya kenapa saya hapus? Would you like? Apa tadi Miss Kaymi Miss? Apakah kamu mau segelas susu? Would you like a glass of milk? Ya. Would you like a glass of milk? Bolehkah saya meminjam mobil Anda, Kak Adila? May Ini I untuk ya, yang untuk lebih sopan ya. borrow your car? Ya, may I borrow your car? Untuk bolehkah saya meminjam mobil Anda yang bukan yang lebih sopan tapi sopan aja, Kak Reni? Yang sopan. Yang sopan aja, bukan lebih sopan. Kan ada 3 ya. Ada 3 model apa aja? Cool. Mm-mm. Mai sama cool itu sopan. Sopan aja. May apa May? Mai. Bukan May, nggak ada May, adanya might. Mike. Might. Terus Ya, apa kok lagi? nomor 4 kan? Nomor 4. Iya, yang nomor 4. Bolehkah saya meminjam, enggak, yang aku tanya tuh bolehkah saya meminjam mobil Anda? Modalnya apa? Kalau tadi kan yang udah yang sangat lebih sopan itu tadi apa? Would. May. May. Yang lebih sopan kan May. Ini yang permintaan kan, Miss, mengungkapkan permintaan nomor 4 kan? Nomor Yang 4. itu would. Yang sopan will sama could. Informal can. Kayak gitu. Can I? Mengungkapkan. Nomor 4 ya. Iya, permintaan. Tadi Yang kamu bilangnya apa? yang sopan banget itu tadi kan would. Yang sopan banget bukan would ya, May. Itu coba kamu lihat itu contohnya. Di situ kan nggak ada would. Ada nih di bawah sementara itu jika tolong kepada orang lain. Would. Oh iya ya, would. Ya, lebih sopan kan? Will, Mm-mm. sopan. Sama cool itu sopan aja. Mm-mm. Can, informal. Jadi kalau yang apa? Yang apa? Yang sopan aja apa? Yang sopan aja bisa pakai will sama cool. Selain itu, Mike. bacanya Mike. might. Mike. Might. Mike. M-A-I-G-T. Might. Ya, might. Ya. Coba disusun kalimatnya. Met, apa tadi kalimatnya? Ada tulisannya itu di Zoom chat. Kalimatnya, bolehkah saya meminjam mobil Anda? Mana ada Miss? Bolehkah saya meminjam mobil Anda yang aku tulis itu might? Ya, Met. I meminjam. Met, I Might, bukan mate. Kalau kamu bilangnya mate artinya teman. might. Might. Might, ya. Might I borrow
your car. Ya, terus Terus kalimatnya? sama. Tadi kan ada 3 tuh yang boleh. Yang sopan aja kan ada 3 tuh apa aja? Oh, yang sopan aja. Terus, may I borrow your car? Hmm, Terus, could I borrow your car? bukan may, tapi may. 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 Kalau kamu bilang may itu nama orang, may. Terus apa? Satu lagi? Tadi might. Hmm, Ya. Terus, could I hmm. borrow your car? Terus, may. Terus kalimatnya komplit dong. Oh ya. May I borrow your car? Ya. Could I borrow your car? Kurang 1. Might? Tadi kan udah might. Oh, can Can, I borrow your car? ya, can I borrow your car? Selanjutnya, dapatkah Anda mengirimkan surat itu ke adik saya? Dengan yang lebih sopan apa? Ke Adila. Okay, would Ya, coba. would you send the letter to my daughter? Adik saya. To my sister. Ya. Would you send the letter to my sister? Coba sekarang ke Kak Reni. Dengan Ya. yang sopan aja. Ada 2 ya. Kalimatnya sama. Oh ya. May you send letter to my sister? Hmm, Could you send letter to my sister? bukan letter, tapi leather. Beda Letter. ya. Kalau kamu bilangnya letter itu nanti. Iya, Kalau letter. letter, surat. Letter. Letter, letter, letter. Coba letter. Letter. Kalau leather itu nanti. Leather. Ya, coba surat. Leather. Letter, Let. Tadi kan letter. letter. Ya, letter. Coba. Let. Jadi surat letter apa letter? Letter. Letter itu ada tulisannya. Leather. Bacanya leather ya. Leather. Could you send letter to my sister? Ya, Letter. selanjutnya. Kamu sebentar. Kamu sebentar, jangan. Anda tidak perlu jenius untuk menjadi seorang blogger. Kadila. You don't have to be genius. Hmm? Kamu tidak harus genius. Ya, You don't have to be genius. Apa tadi, Miss? itu ada di Zoom chat. Untuk menjadi seorang blogger. To become a blogger. Ya, you do not have to be genius to become a blogger. Selanjutnya Kak Reni. Dia tidak perlu mengeluarkan banyak uang jika dia tahu dasar-dasar ngeblog. She doesn't have to spend money. Banyak uang. Spend much money.
A lot of money ya, bisa pakai much money juga, boleh. A lot of money. Hmm, She know dasar basic, basic about blogging. blogging. Incomplete sentence. She doesn't have to apa tadi yang mengeluarkan? Ya, Bentar. Spend. She doesn't have to spend a lot of money if hmm, she know basic blogging. ya, if she knows, If ya, she basic know blogging. basic Ya. blogging. Ya. Selanjutnya, dia pasti sakit. Kalau dia pasti sakit, menunjukkan 95% bahwa dia benar-benar sakit, pakai apa, Kak Adila? Okay, must. Salah ngomongnya. Pronunciation-nya salah. Apa? Must. Must. T-nya di Must. belakang. Must. Must. Diulang. Apa tadi Miss? Dia pasti sakit. Ya. She must ya, be sick. ya. Dia mungkin sakit, Kareni. Kalau yang tadi kan dia pasti sakit. Kalau ini dia mungkin sakit. Jadi masih 50% nih persentasenya. He have to sick. Mungkin. Bentar, Miss. Mungkin. Coba lihat materi lagi. She might. She might apa? sakit, sick. Might be sick. She might be sick. Yang lainnya apa? Ada banyak kan di situ kan? Ya. Apa lagi yang? Might kan tadi udah. Ya, kan ada might. Bukan my. May. Oh ya, May sama might. Bukan my ya. Ini ada yang susah banget nih kayaknya ya. Must ya. Must. May. Ingat aja bulan April, Mei. Habis bulan April, Mei. Ya. Kalau Gimana nyebut jadi? May, ya Miss May juga. Iya, Mei. Maybe. Maybe yes, maybe no. Kan sama ya. Bulan Mei itu kan bacanya Mei juga. May. Cara bacanya kayak gitu maksudnya. Jadi pakainya apa? He may be sick. Terus apa lagi? Might. Ada lagi yang lainnya? Mas, tadi udah ya, Mas. Udah. Kalau mas kan artinya pasti. Kalau ini yang 50%. Can. Ya. Jadi? She can be sick. Ya, he can be sick. Can sick. Ya. Sekamus baiknya berhenti merokok. Keadilan. Sebagai saran, jadi menggunakan Should. ya should. Cara bacanya gini, cara bacanya ya. Nih, lihat di Google, lihat di Zoom chat. Cara bacanya apa? Should ya. You should stop smoking. Ya, you should stop smoking. Should. Itu kan tadi Anda sebaiknya berhenti merokok. Kalau Anda seharusnya berhenti merokok apa? Kareni. You had better. Itu sebaiknya. Kalau Seharusnya. seharusnya? You shall, nggak bisa pakai shall. You ought to.
Ought to. Yeah. Oh, Ought to. ought to. Bacanya You ought, ought to. ya. You ought to stop smoking. You ought to stop smoking. Ya, Ought, Kak Dila. apa jarang dipakai kan, Miss? Iya, jarang dipakai. Kak Dila, sebaiknya saya pakai baju apa? Ada di materi halaman apa? Nomor 10. Yeah. What shall I wear? What shall? Bacanya shall. Shall I wear? What shall I wear? Sebaiknya jam berapa kita bertemu, Kak Reni? Sebaiknya kita shall. Jam berapa kita bertemu? Sebaiknya jam berapa kita bertemu? Shall we? Jam berapa kita bertemunya belum ada. What's the time shall we meet? What time shall we meet? Shall meet? Ya. Dia bisa menari selama 2 jam. Kak Adila. Ini untuk apa? Apa namanya? Kemampuan ya. Menyatakan kemampuan. Apa tadi, Miss? Apa? Dia Ya. bisa menari selama 2 jam. She can dancing 2 hours. Nggak pakai dancing, pakai verb one. Dance. Jadi, She can dance 2 hours. for 2 hours. Untuk Baik. 2 jam. Selama 2 jam. Or 2 hours. Kak Reni. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, Pak? Kebiasaan juga nih. Menunjukkan kebiasaan. Kebisaan. Would. Kebisaan. Kebisaan? Ya. Kemampuan maksudnya. Ya, kemampuan, kebisaan ya. Can I help you, Apa? sir? Can I help you, sir? Can I have you, sir? What can I do for you, sir? Kalau can I have you, sir, aku boleh nggak memiliki kamu, Pak? No. Help me. Can I have you, sir? Gitu. Waduh, dia bingung. Ntar ya dibilangin kayak gitu. Hah? Kamu ngomong apa? Gitu ya. Oh. Jadi gimana tadi? What can I help you, sir? Kok what can I have you, sir? Tadi bisa What apa yang can bantu? I do for you, sir? What can I do for you, sir? Ya, what can I do? Apa yang bisa saya? Ya, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, Pak? What can I do? What For can I do? Mereka tidak akan lapar lagi, Kak Adila. They cannot. Mereka tidak akan lapar lagi. Jadi kan ini kata masa depan ya. Jadi menggunakan apa? Should. Bukan. Future tense. Future tense. Sudah pernah belajar simple future tense? Masa yang akan datang? Udah. Okay, Di bulan Juli tanggal 11 nih, kamu kan belajar simple future tense. Jadi menggunakan pakai was were. Kalau was were artinya past tense. Lampau. Kalau past tense itu baru was sama were.
Kalau will apa? Kalau akan masa yang akan datang apa? Will. Mm-mm. Jadi gimana? Tadi apa? Mereka tidak akan kelaparan. Mm-mm. They will. Mereka tidak akan kelaparan lagi. They will not. Kelaparan. Kelaparan. Starving. They will not starving. Hungry. Apa, Miss? Hungry. 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 Apa lagi? Again. Bukan again. Anymore. Anymore. Anymore ya. Tapi will not-nya benar. Benar. Nah, Oh. jadi ya starving itu kan diambil dari kata dasar starve ya. Ya, starving itu artinya adjective. Ya. Kalau adjective itu kan menjelaskan sifat dari noun ya. Starving. Jadi itu kalau kata starving itu dia penggunaannya lebih ke ungkapan atau idiom. Kalau hunger ini, Miss? Hungry itu kelaparan. Lapar. I'm Ya, hungry. jadi kalau to feel very hungry artinya merasa sangat lapar atau kelaparan. Sementara kata hungry itu merasa, feeling ya, perasaan kita. Feeling that you want to eat something, merasa lapar, itu feeling. Tapi kalau starving itu penggunaannya lebih ke ungkapan ya. Tapi I just feel a bit hungry but not starving. But I'm not starving. Jadi dia baru merasa lapar tapi belum kelaparan. Gitu. Oh. Udah ngerti belum? Kak Dila Kak Reni kayaknya masih bingung nih ya. Bedanya hungry sama starving. Ya. Ya, bingung, Miss. Bingung apa? Biasanya kan lebih sering pakai hungry kan? Iya. Kalau hungry itu lebih kayak perasaannya. Kayak kamu merasa lapar, tapi kamu belum kelaparan gitu. Ngerti nggak? Paham nggak? Baru merasa lapar. Jadi hungry itu lebih ke perasaan. Tapi kalau misalnya, aduh aku kelaparan banget karena udah 1 harian belum makan kayak gitu tuh. Gimana? Aku lapar banget karena ada 1 hari belum makan. Itu kan kelaparan banget kayak gitu, Miss. Ya, itu pakainya starving. Starving. Ya, Oh. tapi kalau baru merasa lapar, itu pakainya hungry. Hungry. Baru perasaannya aja ya, merasa lapar. Nah, nanti untuk PR-nya ya membuat 5 kalimat. Kalimat menggunakan modals. Apa aja bebas, terserah ya. Ditranslate ke bahasa Indonesia ya. Ada yang mau bertanya tentang PR-nya? Nggak ada. Miss, kelas selanjutnya kapan? Kelas selanjutnya, bentar ya, Kak Adila tinggal satu kali lagi ya? Kak Kurang Adila tahu. tinggal berapa kali lagi? Kurang Iya, tahu, Miss. tinggal satu kali lagi ya? Pokoknya yang minggu ini kan kemarin, yang semalam sama hari ini kan ganti yang minggu kemarin kan. Iya. Yang tanggal 21 kan kamu nggak ada kabar. Iya. Ketiduran ya? Tanggal 2 sama 23. Iya, Miss, kecapean. Ya. Aku belum tahu ya jadwal untuk besok. Aku harus tanya dulu. Nanti kalau misalnya paling kalau nggak Kamis Jumat ya. Oke, Miss. Aku juga ya, Miss ya. Kan tinggal 1 kali kan? Kak Reni, bentar nih aku cek.
Bentar ya. Ini tadi. Karini. Bentar ya. Karini udah selesai ya. Udah selesai berarti. Oh. Ternyata saya tidak Ya udah. selesai. Kira-kira gimana Karini? Udah ya, Miss. Kayaknya kemarin nggak masuk. Biar Senin sama Kemarin noun ya. Ini aku udah catatannya nih. Tanggal 24. Mulai dari tanggal 24 kan? Tanggal 25. Tanggal 24. Terus tanggal 31, 1 Agustus, 15 Agustus, 21 Agustus conjunction, 22 Agustus kemarin noun, 23 sekarang modals. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah 8? Wait, 1. Tanggal Yang 1. pertama. Tanggal 1 Agustus. Ada Bentar, yang Miss. have, has, had. Oh. Have, has. Had. Oh ya, Miss. Ada? Yang tentang past participle ya? Ya. Past participle. Sama numbering ya, yang kemarinnya ya. Ya, tanggal 25-nya number. Yang tanggal 24 kan simple present. Continuous. 25 number. 31 present perfect. 4, 5. 1 Agustus yang terus tanggal 15-nya irregular dan regular verbs. Ya, Miss. Sudah lengkap, Miss. Ya, komplit ya. Ya. Kira-kira gimana, Kak? Kira-kira Selanjutnya ikut ikut. batch. Oke, aku invite ke grup ya. Ya. Batch 7. Mana nih? Mana ya? Sebentar. Nanti mulainya itu awal bulan ya, Kak. Awal bulan depan ya. Iya. Oke. Ya, jadi bulan ini aku masih beresin ini yang belum selesai, masih banyak. Oke, Miss. Oke, jadi ini yang terakhir ya. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak sampai sini? Tidak ada. Berarti ini nggak ada PR berarti aku ya, Miss ya? Oh iya, nggak ada. Oh. Karena ini nggak ada. Ini. Nanti kita ketemu se-batch berikutnya. Kak Adila ada pertanyaan? Nggak ada, Miss. Kalau Kak Adila tuh masih sebentar ya. 2 kali lagi deh kalau nggak salah. Kak Adila. Oh, satu kali lagi ya. Oke, Miss. 2, 3. Ya, 1 kali lagi. Tuh, Kak Autresian minggu ini nggak bisa aja, lagi liburan nih kayaknya. Makanya, padahal kemarin dia mintanya bareng sama Kak Adila aja, di bulan itu. Jadi 1 kali kemarin tuh, minggu kemarin tuh baru 1 kali pertemuan aja. Nah, terus yang hari Minggunya, masih inget kan? Yang hari Minggu kan kamu nggak bisa tuh, Kak Adila. Nah, Ya. hari Minggu dia bilang katanya, nanti aja dibarengin sama Kak Adila. Artinya kan minggu depan ya. Ternyata minggu ini dia nggak bisa. Jadi kayaknya baru minggu depan. Oh, yang Sabtu Kak Autres les, Miss? Sabtu dia les sendirian. Oke, Miss. Ya, nanti aku kabarin ya besok bisa apa enggak. Soalnya belum ada. Aku belum tahu sih, biasanya baru di hari yang sama. Kalau misalnya ada yang berhalangan, baru info di hari yang sama juga. Ya, nanti kabari aja, Miss. Ya. Kalau misalnya ada, mau kan ya masuk di hari Kamis? Bisa, Miss. Oke. Oke, kalau gitu, kalau memang belum ada yang mau ditanyain, kita selesaikan aja ini ya. Nanti Ya, ya. Miss.
Oke, ketemu sampai sesi berikutnya ya. Ya, Mi. Ya. Ya, selamat malam. Bye. Malam, thank you, Mi.